أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Kau Haji Sufyan undangan maulid Allahumma salli wa sallim وترجمان لسان الكذا ومن مع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفخر العلي والقدر الجليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buka kitab Al-Azkarnya halaman 60. Ini sudah beberapa kali diulang. Mudah-mudahan yang baru bisa hafal nih. Yang udah hafal jangan sampai lupa. Halaman 60 baris yang keempat dari bawah. Yang udah hafal jangan sampai lupa, yang belum hafal supaya bisa hafal. Yang udah paham mudah-mudahan tambah paham, yang belum paham menjadi paham. Halaman 60 baris yang keempat dari bawah. Pada pertemuan Sabtu malam yang lalu sudah selesai kita jelaskan tentang Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah. Jadi saya anggap sudah paham semua. Amin. Hanya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, sesuai dengan pertanyaan pada Sabtu malam yang lalu, pada huruf kaf Al-Fatihah itu tidak ada tasydidnya. Jadi maliki yaumiddin, jangan maliki yaumiddin. Jadi kalau ada yang baca maliki yaumiddin itu ada tasydidnya. Salah bacaan kayak gitu. Jadi maliki yaumiddin, jangan maliki yaumiddin tuh. Itu enggak ada tasydid pada huruf kaf, biasa aja. Iya. Iya. Udah pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Iya. Jangan apa namanya, giginya jangan dioper giginya. Ya, jangan oper gigi di situ. Jadi ya maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Itu kan kelihatannya sederhana. Iya. Kelihatannya sederhana, padahal itu salah. Itu enggak ada tasydid, dilarang mentahfif tasydid pada surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada tasydidnya dibaca, kalau nggak ada tasydidnya jangan dibaca. Itu nggak ada tasydidnya. Ya kadang kalau kita dengar maliki maliki, itu kelihatannya kedengarannya ada padahal di situ nggak ada tasydid. Yang kedua tuh pada ayat terakhir apa? Dhalim, itu ada dua tasydid. Pertama pada huruf dhad, kedua pada huruf lam. Tuh. Lamnya itu ada tasydidnya. Dhadnya ada tasydidnya. Makanya waladhdallin. Tuh. Ya, kan gitu. Ya, jadi ada tasydidnya dua pada ayat atau kalimat waladhdallin. Tuh, huruf dhad dan huruf lam. Jadi waladhdallin. Tuh.
Jangan ditakhfif. Ditakhfif itu dibuang tasydidnya. Dibaca waladhdallin. Tuh. Memang kedengerannya di kuping, di telinga orang awam sama. Tapi kalau di telinga orang yang ngerti kan bermasalah tuh. Jadi itu ya yang paling sesuai dengan pertanyaan tuh. Karena dianggap kapnya pada maliki itu ada tasydid, enggak ada. Maliki ya biasa aja. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin tuh ya. Itu udah surah Al-Fatihah. Sekarang pada baris yang keempat kitab Al-Azkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa rawayna fihi an Anas radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صرف من الصلاة اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه واجعل خير أيامي يوم ألقاك. Ini paling enggak dihafalin, ya dikit ya doanya. Ya. Abang dari awal tahun sampai udah mau penghabisan belum ya belum apa. Ya. Ulang kan apa? Ini udah 2 kali diulang masih belum Apal-apal. Ini namanya doa maksur. Doa dari Nabi, bukan dikarang sama ulama. Ini Nabi yang berdoa. Ya, bukan doa yang dikarang oleh ulama. Doanya dari Nabi langsung ini. Namanya doa maksur. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yawma alqaka. Tuh. Segitu doang udah. Tuh. Ya, segitu doang. Ilok kepanjangan mun. Ilok. Iya. Ya mun udah apa? Mun lupa lagi sekarang. Iya. Udah di luar apa? Kepala. Iya, di luar kepala, di luar jendela. Iya. Jadi Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikan sebaik-baik umurku di akhirnya. Bukan berarti kita tidak mohon kepada Allah baik umur kita dari sekarang. Dari awal kita minta kepada Allah agar diberikan umur yang baik. Cuma di dalam doa ini kenapa Nabi mengajarkan kepada kita akhirahu. Minta kepada Allah umur yang baik di akhirnya. Karena yang paling kita takutkan adalah ketika kita di awalnya baik, di pertengahannya baik, tapi di ujungnya jelek. Ini yang susah. Karena mengakhiri sesuatu yang baik itu bukan persoalan yang mudah dan gampang. Banyak orang-orang yang bisa mengawali sesuatu dengan baik, tapi tidak bisa mengakhiri dengan baik. Akhirnya jelek. Akhir jelek itu bahasa agamanya dikenal dengan su'ul khotimah. Artinya akhir yang jelek, akhir yang buruk. Maka pentingnya kita mengakhiri sesuatu dengan yang baik. Sampai-sampai Rasulullah ajarkan kita doa, mohon kepada Allah supaya umur kita akhirnya baik. Karena kalau akhirnya jelek, itu yang pertengahan, yang awalnya baik, nilainya jadi jelek. Anda sholat 4 rakaat, sholat isya daya,
4 rakaat. Rakaat pertama bagus, rakaat kedua baik, rakaat ketiga juga baik, rakaat keempat baik. Tapi sebelum salam Anda kentut. Nah, sebelum salam Anda apa? Berantakan nggak semuanya? Hancur udah itu. Iya, mau berbunyi mau kagak, iya. Pokoknya berantakan itu. Lalu diganti apa? Semuanya dari awal, ngulang lagi. Ya, wudhu lagi, ngulang lagi. Kapan awalnya bagus? Ya, kedua juga bagus, ketiga juga bagus, keempat juga tinggal dikit doang. Ya, tinggal dikit, ilok suruh ganti, suruh midi dari awal lagi. Ya, aturannya begitu. Pas dia lagi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Nah, bareng mulut atas memulut apa? Memulut bawah. Tuh. Ya, batal semua. Makanya doa ini ya menjadikan kita untuk lebih menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah berbuat baik, mohonlah kepada Allah agar kebaikan itu terus berlanjut hingga akhir. Karena kalau nggak sampai akhir kita jadi su'ul khatimah. Makanya Allahumma ij'al khairu umri akhirah. Bukan berarti Anda pahami, oh kalau begitu sekarang kita nggak perlu baik, yang penting apa namanya? Yang penting terakhir. Enggak. Karena al-khawatim bis-sawabiq. Akhir segala sesuatu itu biasanya didahului dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya. Kalau kebiasaan sebelumnya baik, nih biasanya nanti akhirnya juga baik deh. Itu kebiasaannya begitu. Al-khawatim bis-sawabiq. Jadi bagaimana akhir orang itu baik apa buruk? Lah dilihat pekerjaan sebelumnya, kebiasaan sebelumnya. Maka sampai ada ya, ungkapan yang sering kita dengar, an-nas mata ala ma'asya. Manusia itu biasanya mati sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Ya. Ya kalau tukang pancing-mancing mulu ya matinya nanti lagi dipancing. Kebiasaannya. Ya kalau tiap sehari mancing kagak sholat, itu kan berarti kebiasaan. Tapi kalau dia mancing ya cuma hobi, ibadah nggak ditinggal, itu bukan jadi kebiasaan. Yang jadi kebiasaan itu kalau dari subuh orang-orang berangkat ke masjid, dia berangkat ke empang mancing. Orang-orang Jumatan dia mancing tuh ya. Tapi kalau mancing kadang-kadang itu hobi namanya. Ibadah tetap dikerjakan, ngaji tetap apa namanya? Ya itu namanya bukan kebiasaan tuh. Kalau udah jadi kebiasaan, pokoknya kalau kagak mancing sehari palanya muter. Itu udah jadi kebiasaan, udah sampai ninggalin apa? Ibadah. Nah, itu repot dah kalau begitu. Kalau sampai terjadi begitu kita khawatir nanti mati sesuai dengan apa? Kebiasaannya itu. Nah, ini yang harus kita pahami, sama juga penjelasan hadis yang Sabtu malam kemarin saya jelasin. Apa? I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu ibadah. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu. Ini dibuat dalil nih buat budak-budak dunia. Tuh, kata Nabi kan kalau beramal buat dunia, bekerja buat dunia, carilah dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tuh Nabi yang bilang begitu. Ya Nabi bilang begitu, tapi pemahamannya maksudnya apa begitu? Sehingga dia cari dunia sampai kagak sholat, ya, sampai kagak puasa. Pokoknya kan nyari dunia kaya-kaya, kata Nabi, kita hidup selama-lamanya. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi kalau buat akhirat kita beramal kayak kita besok mau mati.
Kalau buat dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Makanya dia cari dunia tuh. Dia cari ikan, mancing, sampai kagak ngaji, kagak sholat, kagak puasa. Dalilnya apa itu? Itu hadis. I'mali dunyaka ka'annaka. Padahal hadisnya benar, pemahamannya bukan begitu. Jadi ini kan ada perbandingan. Kalau buat akhirat, kata Nabi, seakan-akan kamu mati besok. Kalau buat dunia, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Berarti kalau dunia masih banyak waktu. Kalau akhirat waktunya udah mepet. Jadi kalau ada perbuatan kepentingan dunia, kepentingan akhirat, mana yang kita dahulukan? Kepentingan akhirat dulu. Karena kalau kepentingan akhirat, besok kita udah mati. Kalau kepentingan dunia, kan kita hidup selama-lamanya, nggak mati-mati. Ya udah ditunda-tunda boleh gitu. Jadi kalau ada apa namanya nih, ngaji mancing, ngaji mancing, tuh duluin mana? Nah gitu. Karena untuk akhirat nggak punya waktu, seakan-akan kita besok mati. Kalau dunia kita punya waktu terus, jadi kapan aja bisa apa namanya? Nah, kita lakukan. Itu maksudnya begitu. Tapi di apa namanya? Diinterpretasi berbeda, diartiin apa namanya? Semaunya dia. Tuh. Jadi kalau udah nyari dunia udah nggak inget daratan udah nggak inget lautan. Daratan kagak inget, lautan kagak inget. Jadi harus dipahami itu, imali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jangan dianggap kalau cari dunia udah pokoknya lupain aja akhirat. Kita kan hidup apa namanya selama-lamanya, nggak bakal mati. Nah ini repot kalau pemahamannya kayak gitu. Sama juga doa ini, ya Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Karena Nabi ngajarin kita supaya di akhirnya kita baik. Biarin sekarang mah nggak baik, yang penting apa namanya? Ya terakhirnya baik. Lah orang yang baik itu maksud Nabi dari awal baik, terus jaga kebaikan itu sampai akhir. Jangan sampai udah baik di awal, akhirnya apa? Jelek tuh. Mau tanya dulu tadi tentang imam tadi akhir rakaat. Ini caranya bagaimana? Katakan umpama kita imam nih, memang nggak ada suaranya, batal. Nah kebetulan mohon maaf, ini ya boleh dikatakan dikategorikan makmum awam. Kita kan geser dari tempat kita kan, ya nggak? Nah ini makmum kagak paham ini untuk menggantikan kita, nggak ada yang maju. Ya kalau makmumnya nggak paham ya bubar itu jamaah. Makanya nih yang sholat di belakang imam itu harus ngerti ya syarat rukun sholat ya. Jadi jangan maunya di depan tapi nggak tahu apa namanya, nggak tahu hukum. Lah kalau begitu nanti pakum jadinya, main nunggu-nungguan. Ya kalau kondisinya seperti itu, akhirnya apa? Nggak ada yang maju, berarti sholatnya munfarid semua, sholat sendiri udah itu nanti. Karena nggak ada yang maju jadi apa? Jadi imam tuh. Imam kagak jujur nanggung dosa. Nah, kalau imamnya kagak jujur juga dia apa? Berbahaya. Imam nih ya, jadi imam. Tahu-tahu dia melepes. Tuh. Tahu-tahu dia apa namanya? Melepes, batal daya, buang angin. Dia malu. Ya, itu kan kelihatannya bener nggak kelihatannya? Bener, secara akal. Tapi secara syariat, secara agama salah. Kalau memang iblis betul-betul mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagai penciptanya, disuruh apa aja mestinya dia mau. Sama juga dengan kita baca sholawat. Tuh, kita disuruh, ayo kalau kamu apa namanya taat kepadaku, ya kata Allah, coba baca sholawat kepada Nabi, kepada Muhammad kekasihku. Hampir mirip itu. Makanya kalau orang kagak mau baca sholawat, mirip-mirip dengan tadi tuh kasus tadi. Hah? Mirip nggak kira-kira? Iya. Mirip sama siapa Mil? Nah, itu. Ya. Disuruh sholawat kagak mau dia. Tapi saya kalau ibadah mau, tapi kalau sholawatan nanti dulu. Lah itu mirip-mirip itu. Iya, mirip sama siapa? Mad.
Makanya wajar kemudian ketika orang bersolawat itu banyak manfaatnya, banyak fadilahnya. Karena dengan bersolawat kepada Nabi menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Saya bukan cuma beribadah kepada Engkau saja ya Allah, sampai Engkau perintahkan aku bersolawat kepada Nabimu, aku solawat. Kan mestinya begitu. Jangan dipilih-pilih kayak iblis. Iblis itu milih-milih ibadah. Kalau disuruh sujud sama Allah mau, suruh sujud sama Adam kagak mau, ntar dulu. Lah ini suruh ibadah sama Allah mau, tapi suruh baca sholawat sama Nabi kagak. Makanya yang anti sholawatan mirip siapa, Mil? Mir. Sama Ente iblis jadinya. udah ngaji masih takut aja, Mil. Hah? Yang anti sholawatan mirip siapa? Nah, gitu. Udah diajarin masih apa namanya? Ya masih takut aja tuh. Ya, makanya kita tuh ngaji itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani. Jadi huduru majalisil ilmi wa dzikri ya lil mudawah la lil furjah. Orang datang ke majlis taklim dan ke majlis zikir mestinya dia tujuannya untuk berobat, bukan untuk hiburan. Jadi orang ngaji, orang zikir itu bukan hiburan, tapi untuk berobat. Tuh. Ya, kalau dia berobat, tujuannya berobat, insya Allah penyakitnya hilang. Berobat apa? Berobat penyakit hati. Berobat kebodohan dia, kebodohannya diobatin. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, penyakitnya diobatin. Tapi kalau ngaji atau ke majlis taklim tujuannya lil furjati, cuma untuk hiburan, ya penyakitnya kagak hilang-hilang. Penyakit hatinya kagak hilang-hilang. Gue yang penting gue ngaji. Tuh. Yang penting gua zikir, pulang nenteng besek 2 bini atu gua atu. Senang udah. Ya buat hiburan. Penyakit hatinya hilang enggak? Kagak, bertahun-tahun kagak bakal hilang. Iya, kenapa? Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu datang ke majlis zikir, ke majlis ilmu bukan lil mudawah, bukan untuk berobat, tapi untuk lil furjah, untuk sekedar hiburan, cari keluasan daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya ikut tahlilan lumayan ya. Ya kagak dapat besek salak-salak aja juga nyomot. Ya. Hah? Iya, ya kacang aja ngantongin ya kan gitu. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau diterusin lama ya. Di rumah dikit yang buat rame-rame. Apa? Ini doain. Allahumma ij'al ya. Ya udah nanti pertemuan depan aja udah mau ditutup. Ya nanti lama lagi udah mau ada acara kita ya. Ya nah insyaallah ya. Udah kita baca Fatihah mudah-mudahan